Pemirsa, masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya surat permintaan THR di media sosial. Kali ini surat permintaan THR datang dari BNN Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan terkait hal itu, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN Republik Indonesia meminta maaf kepada masyarakat. Masyarakat kembali dihebohkan dengan adanya surat permintaan THR di media sosial. Kali ini surat permintaan THR berasal dari BNN Kota Tasikmalaya. Terkait hal tersebut, Kepala Biro Humas dan Protokol BNN RI, Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono, meminta maaf kepada masyarakat. Ia pun membenarkan bahwa surat tersebut asli. Meminta maaf ya atas nama pimpinan karena adanya informasi yang beredar viral yang menyebabkan terganggunya masyarakat ya, kemudian viralnya masyarakat menjadi konkursus yang menyebabkan banyak hal yang orang yang tidak nyaman dengan hal. Saat ini Iwan Kurniawan Hasyim masih diperiksa BNN Provinsi Jawa Barat di Bandung. Dalam kasus ini yang bersangkutan melakukan pelanggaran etika. Komisi Etika akan memutuskan sanksi Kepala BNN Tasikmalaya dengan sanksi terberat adalah pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH. Sementara itu pemeriksaan masih dilakukan terkait laporan di PO Bus Budiman yang ramai diperbincangkan di media sosial. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atas tuntutan hukuman mati yang disampaikan jaksa. Mantan Kapolda Sumatera Barat tersebut mengaku keberatan dengan tuntutan mati karena tidak mencerminkan keadilan. Mantan Kapolda Sumatera Barat Teddy Minahasa menyampaikan nota pembelaan atau pledoi atas tuntutan mati yang disampaikan jaksa di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kamis siang. Nota pembelaan atas kasus narkoba yang menjerat Teddy Minahasa diberi judul Sebuah Industri Hukum dan Konspirasi. Hotman Paris, pengacara Teddy Minahasa, mengungkapkan banyak kejanggalan dalam proses hukum, termasuk penggunaan alat bukti screenshot WhatsApp dan foto-foto yang dianggap tidak bisa dijadikan alat bukti yang syah. Ahli tersebut itu melanggar Undang-Undang ITE pasal 5 dan 6 dan oleh karenanya alat bukti tersebut tidak sah. Karena alat bukti tersebut tidak sah, maka berita acara pemeriksaan saksi fakta tersebut juga tidak sah karena diambil dari alat bukti yang tidak sah. Karena dalam perkara ini semua chat WA, WhatsApp tersebut hanya difoto, bahkan jari penyidik kelihatan. Padahal menurut Undang-Undang ITE harus keseluruhan, harus utuh, dan harus digital forensik dulu. Dalam persidangan, Teddy juga mengaku keberatan dengan tuntutan hukuman mati yang dijatuhkan jaksa penuntut umum karena tuntutan tersebut dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Terdakwa penggelapan uang korban koperasi simpan pinjam Indosuria, Natalia Rusli, dipindah ke rutan kelas 1A Pondok Bambu, Jakarta Timur. Natalia ditahan di Pondok Bambu setelah sebelumnya mendekam di rutan Polres Metro Jakarta Barat. Didampingi oleh petugas kejaksaan menggunakan mobil tahanan, Natalia Rusli tiba di rutan kelas 1A Pondok Bambu, Jakarta Timur dengan tangan di borgol. Sebelum masuk ke rutan, Natalia menjalani sejumlah pemeriksaan dan langsung menggunakan seragam warna binaan rutan Pondok Bambu. Natalia Ruslia menjadi terdakwa setelah melakukan penipuan dan penggelapan terhadap korban koperasi simpan pinjam Indosuria. Di hadapan wartawan, Natalia Rusli mengaku menyerahkan pada proses hukum berdasarkan fakta persidangan. Kita proses hukum aja. Fakta persidangan kan akan terbuka. Sementara itu, pemirsa, menanggapi penahanan terhadap tersangka kasus TPPU dan pemalsuan dokumen Indosuria, kuasa hukum Henry Surya meminta kliennya untuk dibebaskan. Dalam keterangan persnya di Jakarta, kuasa hukum Indosuria, Ernest Samudra, mengaku kliennya dapat membantu terlaksananya perjanjian perdamaian dengan para anggota Koperasi Indosuria.
Tersangka dugaan TPPU Indosuria Henry Surya dianggap sebagai kunci untuk dapat mengurai dan menyelesaikan permasalahan antara PT Indosuria dengan anggota koperasi. Kuasa hukum Henry Surya, Ernest Samudra, juga mengajak seluruh anggota koperasi Indosuria untuk bersama-sama meminta pemerintah tidak menahan Henry Surya agar dapat melaksanakan perjanjian perdamaian. Baik. Terkait penahanan Pak Henry Surya ini tidak ada manfaatnya kepada para anggota ataupun para pihak-pihak lainnya. Penahanan Pak Henry Surya hanya akan menghambat pelaksanaan perjanjian homologasi yang sudah disepakati bersama, karena orang yang berpengalaman dan pendirinya itu tidak ada, sehingga dalam hal rangkaian serah terima dan lainnya itu memerlukan Pak Henry Surya. Sebelum kita mulai press conference. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 12 orang TKI dari Penang, Malaysia menuju Aceh tenggelam di perairan Selat Malaka. Simak informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNews Siang.